Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sampai kepada fasal petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit. Dan ini salah satu di antara amal soleh yang memiliki keutamaan. Dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fasal khusus tentang menjenguk orang yang sakit ini. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau biasa menjenguk para sahabat Rasulullah yang sakit. Baik. Jadi Rasulullah biasa menjenguk orang yang sakit di antara para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya sahabat, tapi Rasulullah juga menjenguk orang yang bukan Muslim. Ada tetangga Rasulullah SAW yang Yahudi, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah ini, padahal dia bukan Muslim, tapi dari kalangan ahli kitab atau lebih tepatnya Yahudi. Dan ini disebutkan dalam sebagian riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ketika hadis tersebut diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan ada seorang pemuda, atau lebih tepatnya mungkin remaja atau anak-anak, masih anak-anak ini, gulam Yahudi, biasa berkhidmat kepada Nabi SAW. Anak ini sakit, lalu dijenguk oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi menjenguk orang yang bukan Muslim, bahkan Yahudi ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya menjenguk Muslim, tapi orang yang Nasrani, orang Yahudi dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah berduduk di sisi kepala sang anak ini. Beliau mengatakan kepada bocah ini, aslim, masuk Islamlah. Ini masuk Islam. Padahal di situ ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Akhirnya sang anak ini melihat kepada ayahnya yang ada di samping anak ini. Ketika dijenguk oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengajak masuk Islam. Maka ayahnya mengatakan kepada si anak, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Masya Allah. Karena kebaikan akhlak Rasulullah SAW, orang tuanya yang Yahudi ini, padahal namanya orang Yahudi, mereka ini sebenarnya mempunyai kebencian yang terpendam. Ini, tetapi karena Rasulullah SAW memperlakukan mereka yang sebenarnya mayoritas atau hampir semua orang Yahudi, itu mereka mempunyai kebencian dan kedengkian terhadap Rasulullah SAW dan terhadap Islam, kaum muslimin. Tapi karena mereka orang-orang yang terpaksa berada di Madinah pada waktu itu, sebelum mereka kaum muslimin, para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka itu sebenarnya sudah tinggal di Madinah. Tujuan mereka tinggal di Madinah karena mereka sebenarnya
juga mendapatkan informasi berita yang ada di dalam kitab mereka, Taurat. Nah, ini di dalam kitab Taurat ada. Nah, ini disebutkan tentang ciri-ciri nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya sudah ada di dalam Taurat. Dan beritanya, rinciannya, ini sudah disebutkan. Bahkan namanya Rasulullah SAW sudah ada, Muhammad. Sudah ada. Dan kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini datangnya itu di tempat yang cirinya persis dengan atau cirinya ini persis dengan Yathrib. Nah, ini kondisi Madinah. Makanya mereka orang Yahudi, mereka itu banyak di antara kabilah-kabilah Yahudi tinggal di Madinah menunggu kelahiran atau kedatangan Nabi terakhir. Yang mereka mengira bahwa Nabi terakhir itu dari kalangan ahli kitab atau Bani Israel. Karena selama ini tidak ada Nabi kecuali Bani Israel. Nah, ini sebelum datangnya Rasulullah. Tidak ada Nabi kecuali Bani Israel. Jadi Allah itu mengutus para Nabi sejak diutus Israel. Jadi apa? Israel itu nama lain dari apa? Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nah, salah satu di antara putranya Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini satu di antara 12 bersaudara. 10 saudaranya, kakaknya Nabi Yusuf itu dari ibu yang berbeda. Nabi Yusuf dari ibu yang lain bersama siapa? Benyamin. Benyamin ini saudara sebapak dan seibunya Nabi Yusuf. Nah, ini yang jadi Nabi hanya Nabi Yusuf saja. Hanya Nabi Yusuf. Keturunan Yakub salah satunya adalah Yusuf. Ini nanti akan menjadi qabilah Bani Israel. Karena itu Bani Israel jumlahnya ada 12 qabilah. Nah, ini makanya pada saat Nabi Musa, mukjizatnya ketika membelah apa? Laut. Ini mukjizatnya. Laut Merah waktu itu terbelah atau terdapat 12 jalan. Ini yang selama ini kita mungkin taunya bahkan yang di film-film ya. Cuma satu saja. Sesungguhnya ada 12 ini. Jadi masing-masing ini ada 12 jalan, masing-masing qabilah ini dilalui oleh qabilah. Yang satu qabilahnya Yusufiyah, ini qabilahnya Benyamin, keturunannya Benyamin, keturunannya yang lainnya Yahuda. Yahuda itu sebenarnya salah satu saudaranya Nabi Yusuf. Ini Yahud. Nah ini yang kemudian akhirnya mereka semuanya meskipun bukan keturunan semuanya itu keturunan Yahuda, tapi mereka disebut kaum apa? Yahudi. Ini kaum Yahudi. Nah, tapi maksudnya Bani Israel. Nah, ini. Nah, ini mereka tinggal di Madinah. Bahkan mereka bertetanggaan dengan para sahabat Rasulullah di sekitar Masjid Nabawi. Ini mereka masih tinggal di situ. Mereka tidak ingin pindah dari sekitar Masjid Nabawi. Kenapa? Mereka merasakan kenyamanan bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya mereka mempunyai tanah. Nah, ini akhirnya sebagian diantaranya dibeli oleh kaum muslimin, termasuk diantaranya sumur Raumah. Raumah itu salah satu sumur yang di sekitarnya ada kebun kurma. Diairi
dari sumur rumah ini, kebun kurmanya ini. Paling subur dan paling seger ini airnya ini. Yang akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang bisa membeli sumur Rauma dan menggabungkan timbanya dengan timba kaum muslimin, maka dia dapat surga. Utsman bin Affan mendengar berita itu langsung satu orang, Utsman saja. Ini langsung didatangi oleh Utsman, orang Yahudi ini. Nah ini, kamu mau menjual sumurmu? Nah ini, berapa? Ini disebutkan, terserah berapa. Nah, ini. Kata orang Yahudi ini, tidak mau, karena ini sumber penghasilannya orang Yahudi ini, karena dia jual airnya. Dan orang Madinah, sekitar Madinah, ini sumber paling laris. Karena paling apa? Segar. Ini paling mahal, paling laris tapi karena segarnya sumur rumah ini. Akhirnya Utsman bin Affan tidak kalah karena bisnismen. Sudah gini aja, saya beli sahamnya separuh saja. Ini sehari itu punya saya, sehari berikutnya punya kamu. Ini kata orang Yahudi ini gak masalah wes. Sudah akhirnya apa? Dia jual dengan harga separuhnya tadi yang ditawarkan, dibeli oleh Utsman bin Affan. Nah, ini. Makanya ceritanya kan panjang, sudah pernah ini ceritanya ya. Jadi itu menunjukkan mereka ini sudah hidup tinggal di Madinah ini sudah lama, jangka waktu yang lama. Ini dan mereka mengetahui ini Nabi terakhir ini ada munculnya di Madinah ini, di Yathrib ini. Masya Allah. Nah, jadi ini diantara yang disebutkan. Akhirnya ketika dia ayahnya ini mengatakan Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Nah ini taati Abul Qasim. Akhirnya masuk Islam. Si anak ini masuk Islam, bapaknya enggak. Nah ini bapaknya meskipun mengatakan taati Abul Qasim, yang masuk Islam cuma anaknya doang. Bapaknya tetap Yahudi, tidak masuk Islam. Akhirnya Nabi keluar dari rumah itu setelah masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Masya Allah, ini luar biasa. Sehingga anak ini terakhir masuk Islam, setelah itu meninggal. Masya Allah. Terakhir setelah itu masuk Islam, setelah masuk Islam meninggal. Masya Allah. Nah ini, jadi Rasulullah juga demikian halnya pamannya Abu Thalib menjelang wafatnya dijenguk oleh Rasulullah SAW dan diajak masuk Islam, tapi pamannya tidak mau. Jadi tidak ada batasan menjenguk orang sakit, bahkan seandainya pun musuh Islam. Seandainya ada orang yang membenci Islam, kaum muslimin, seandainya dia itu sakit, maka jenguk saja. Dan ini salah satu di antara dakwah. Di antara dakwahnya Rasulullah SAW menjenguk sakit. Anak ini yang Yahudi ini diajak masuk Islam. Pamannya ini diajak masuk Islam. Dan ini salah satu tujuan. Ketika menjenguk orang yang sakit dan dia itu adalah seorang yang bukan muslim, maka di antara salah satu dakwahnya, cara berdakwah Rasulullah itu dengan menjenguk orang yang sakit, dia bukan muslim, dijenguk, diajak dialog, ini diberikan keindahan Islam. Kalau masuk Islam, maka dia masuk apa? Masuk surga dan seterusnya. Maka ini salah satu dakwahnya dan Rasulullah lakukan. Ini lakukan. Masya Allah, ini pelajaran berharga bagi kita. Cari saja orang yang bukan apa? Muslim untuk dijenguk.
Jadi seperti itu. Nah, ini yang disebutkan. Ketika itu disebutkan, beliau itu kalau menjenguk orang sakit, beliau duduk di samping di sisi kepalanya atau yang dekat sehingga bisa berbicara langsung dengan yang sakit. Kemudian menanyakan bagaimana keadaanmu, ini bagaimana yang engkau rasakan. Nah itu yang ditanyakan Rasulullah SAW. Ini tentang apa yang diinginkan. Jadi Rasulullah itu kata Ibnu Qayyim, dan ini hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini diringkas oleh Ibnu Qayyim dalam satu susunan kalimat. Beliau mengatakan, Rasulullah itu biasa bertanya kepada orang yang sakit apa yang diinginkan. Di antaranya Rasulullah bertanya, hal tashtahi syai'an, apakah engkau ingin sesuatu? Ada yang disampaikan apa yang diinginkan. Ini apabila menginginkan sesuatu yang itu tidak membawa madarat baginya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dipenuhi. Ini. Dan beliau biasanya salah satu di antara kebiasaan Rasulullah kalau menjenguk, beliau itu mengusap dengan tangannya orang yang sakit tersebut dan ditempatkan tangan beliau itu kepada yang sakit. Sakitnya ini, sakit apa? Sakit perut, sakit kepala, sakit apa? Maka diletakkan tangannya di tempat yang sakit. Di tempat yang sakit. Oh ini sakitnya sakit paru-paru, maka Rasulullah meletakkan di dadanya. Rasulullah meletakkan di mana dia sakitnya. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma. Ini. Ya Allah, Allahumma Rabban Nas. Ya Allah Rabbun Nas, pemilik manusia, Tuhannya manusia, Rabbnya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkan penyakitnya. Ishfi, sembuhkan dia. Antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Artinya kesembuhan yang Allah berikan. Shifa' la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak diakhiri dengan penyakit. Maksudnya sembuh seterusnya. Ini Allah Maha Kuasa untuk memberikan kesembuhan secara total. Artinya kesembuhan bukan sementara kesembuhannya. Allah Maha Kuasa menghilangkan penyakit secara total keseluruhan sehingga sembuh setelahnya. Ini. Karena kalau orang itu sakit kemudian kesembuhannya kesembuhan sementara, setelahnya juga bisa jadi apa? Sakit lagi. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan penyakit secara total. Allah yang Maha Kuasa untuk menghilangkan penyakit itu secara tuntas dan sembuh total. Tidak ada lagi penyakit. Dan inilah salah satu doa yang mustajab. Ini salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Demikian juga Bukhari Muslim. Nah itu. Ini salah satu doanya. Rabban Nas. Allahumma Rabban Nas. Adhibil ba'sa. Washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'u. Shifa' la yughadiru saqaman. Shifa'an la yughadiru saqama. Ini salah satu doa yang sebenarnya seharusnya kita hafal. Seharusnya kita hafal untuk kita panjatkan ketika menjenguk orang sakit. Kadang kita itu menjenguk orang sakit ngobrol tok. Ini datang dan ngobrol. Bisa menghibur orang sakit itu dengan ngobrol, tetapi sunnahnya ini yang kita lakukan. Sunnahnya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, letakkan di tempat sakitnya, kemudian kita doakan dengan doa ini, Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa illa shifa'an la yughadiru saqama. Sudah, itu saja, singkat sebenarnya. Insya Allah kita hafalkan itu mudah. Ini. Cuman prakteknya seringnya apa? Kita lupa. Kalau udah menjenguk, ngobrol, ini sudah. Kita tidak mendoakan, cuma sekedar salaman mungkin. Tapi Rasulullah SAW
menanyakan juga keadaannya bagaimana, apa yang kau inginkan. Tapi yang menjadi sunnah Rasulullah ketika menjenguk orang sakit ini yang selalu dilakukan Rasulullah SAW, yaitu mendoakan. Salah satu di antaranya lafaz Rasulullah SAW yang dikeluarkan juga di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah. Ini berbeda lafaznya, yaitu apa? Imsahil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Boleh kita memilih, tapi yang paling terkenal ini doanya Rasulullah SAW adalah hadis yang tadi disebutkan di dalam hadis yang kita biasa berdoa dengannya. Nah, ini doa dengan lafaz yang berbeda. Kita bisa memilih. Ini kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah kalau kita praktekkan semuanya. Kadang kita doa ini, kadang kita doa ini. Karena bisa jadi ini yang meriwayatkan, masing-masing sahabat itu meriwayatkan ketika dia bersama Rasulullah pada saat menjenguk. Nah, ini kadang Rasulullah menjenguk, yang hadir atau yang bersama Rasulullah itu satu sahabat. Ketika Rasulullah menjenguk sahabat yang lain, ini bersama sahabat yang lain. Masing-masing sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Lafaznya bisa jadi berbeda-beda. Dan semuanya sahih. Artinya semua hadis yang diriwayatkan bisa jadi ada yang sahih, ada yang lemah. Tapi yang sahih ini juga berbeda-beda lafaznya. Dan yang terbaik adalah kita amalkan kadang ini, kadang itu. Kalau kita nggak hafal kecuali satu, ya sudah kita amalkan. Nah, kalau kita sudah hafal, maka kita berusaha menghafalkan yang berikutnya. Nah, kita praktekkan. Nah, lafadznya, ini yang baru salah satu diantaranya imsahil ba's rabban nas. Imsahil ba's. Ya Allah, usapkan, artinya hilangkan penyakitnya rabban nas, wahai pemilik Rabbnya manusia. Biyadika syifa, di tanganmu kesembuhan. La kashifa lahu illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya engkau saja. Ini salah satunya. Dan riwayatnya sahih di dalam Bukhari. Kemudian beliau juga mengucapkan salah satu di antara doa Rasulullah adalah yang diriwayatkan ketika Rasulullah menjenguk Sa'ad. Nah, ini Sa'ad, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan sendiri ketika dijenguk oleh Rasulullah. Nah, ini. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sakit dan dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kata Sa'ad, Rasulullah ketika menjenguk dirinya, ini beliau mengucapkan doa Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Singkat. Jadi kalau kita nggak hafal yang tadi dan yang kedua, singkatnya apa? Ini siapa yang sakit? Yang sakit misalnya Muhammad, Allahumma shfi Muhammadan, Allahumma shfi Muhammadan, Allahumma shfi Muhammad. Ini singkat ya kan? Ya Allah sembuhkan Muhammad, ya Allah sembuhkan Muhammad. Seperti itu saja. Allahumma shfi, sebutkan namanya. Allahumma shfi, itu saja. Ya Allah sembuhkan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu mengatakan Allah, Rasulullah cuma satu saja doanya. Doanya cuma satu. Allahumma shfi. Diulangi 3 kali. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nah, ini kalau kita mau menghafalnya, saya belum hafal semuanya. Ini saja dulu nggak apa-apa. Ini. Sehingga kalau kita praktekkan kepada orang, itu singkat saja. Wah, saya nggak hafal ya. Gimana tadi lafadznya? Ini nggak bisa, lupa. Apa bahasa Arabnya sembuhkan? Ya sudah pakai bahasa Indonesia. Ini ya Allah sembuhkan si fulan, 3 kali diucapkan. Nah, ini kalau kita nggak hafal dengan hadis ini yang pertama, kedua, dan ketiga ini lafadznya sembuhkan itu apa? Isfi. Nggak ingat misalnya ya. Tapi yang kita ingat kajian kali ini yaitu apa? Maknanya isfi artinya apa? Sembuhkan. Ya Allah sembuhkan fulan. Sudah. Ucapkan 3 kali, kita sudah menjalankan salah satu sunnah Rasulullah. Mendoakan orang yang sakit itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit, kayak beliau itu sakitnya sudah kayaknya saya mau mati. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, kayaknya saya mau mati ini.
Saya tidak punya anak kecuali satu, perempuan lagi. Saya sedekahkan seluruh harta saya. Jadi maunya diwakafkan, disedekahkan, diwakafkan. Kata Rasulullah, jangan. Ini engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada apa? Engkau tinggalkan anakmu susah, sehingga mau minta-minta orang. Dan Rasulullah menyebutkan anak-anakmu, menyebutkan anak-anakmu. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Ternyata bukan hanya satu perempuan, tapi banyak anak laki-lakinya Sa'ad setelah itu. Masya Allah. Jadi akhirnya apa yang disabdakan Rasulullah, kata Rasulullah, auladak. Padahal anaknya cuma satu. Rasulullah kalau seandainya mau mengatakan, ya, seandainya kau tinggalkan bintaka, ini putrimu. Tapi Rasulullah tidak mengatakan putrimu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Anak-anakmu. Maksudnya anak-anak aulad itu anak laki perempuan. Ini. Nah, artinya Pak Rasulullah mengatakan bisa jadi engkau itu hidup dan engkau punya anak-anak banyak. Nah, akhirnya setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dan banyak anaknya. Yang luar biasa ini. Baik. Kemudian disebutkan di antara doa yang juga kita sudah mengenalnya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ini hadisnya diriwayatkan Bukhari, juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah ketika masuk kepada seseorang menjenguknya, Rasulullah itu biasanya mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Nah ini. Baik. Kemudian disebutkan di antara salah satu doa atau ucapan Rasulullah ketika menjenguk orang yang sakit adalah kafarah wa tahur. Kalau tadi tahur insyaallah, maka salah satunya juga apa? Kafarah wa tahur. Ini mungkin yang jarang kita dengar ya kan? Ini Masya Allah. Ibnul Qayyim itu luar biasa. Beliau ini saking luasnya ilmu beliau. Ini riwayat-riwayat hadis ini semuanya dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim, dijadikan satu di sini. Nah, ini doanya. Salah satunya adalah apa? Kafarah wa tahur. Semoga ini menjadi apa? Kafarah dan pembersih, pensuci. Ini dari dosa-dosa. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Sunni dan hadisnya hasan sanadnya. Kemudian di antara yang juga dilakukan Rasulullah, ini riwayatnya banyak sekali. Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim, semuanya berkaitan dengan kisahnya Rasulullah menjenguk sahabat. Suatu ketika Rasulullah menjenguk ada sahabat yang terluka. Luka, mungkin perang ataukah yang semacamnya. Rasulullah menjenguk ini sahabat. Dijenguk ketika itu luka ini atau borok, luka atau borok. Rasulullah SAW ketika menjenguk sahabat ini, di saat beliau menjenguknya, Rasulullah kemudian meletakkan jari telunjuknya ke tanah. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat itu Rasulullah meludahi. Diludahi apa? Jarinya kemudian ditaruh di tanah. Kemudian mengucapkan Bismillah. Ini diucapkan doa. Rasulullah mengucapkan doa Bismillah turbatu ardina. Ini tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan riqah, dengan ludah, air ludah sebagian di antara kami. Yusfi saqimuna, Allah yusqa saqimuna, disembuhkan saqimuna, orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami. Kemudian tanah yang di tangan, di jari beliau itu dioleskan di lukanya. Dioleskan di lukanya. Nah ini bisa jadi P3K. Ini P3K. Jadi ketika kita misalkan luka di tengah perjalanan, kita nggak bawa apa? Nggak bawa
yodium atau betadine. Ya. Nah, ini pokoknya obat-obatan untuk luka. Nah, ini pertolongan pertama apa? Ini salah satunya. Nah, ini diludahi saja ludah, kemudian apa? Dilelet, ditaruh di tanah, Masya Allah. Kemudian didoakan ini. Turbatu ardina. Nah, ini. Bismillah turbatu ardina. Biri qatiba'dina. Yushfa saqimuna biidni rabbina. Dioleskan. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Dan ternyata tanah itu dan juga liur itu sebenarnya adalah P3K. Ampuh ini. Ini subhanallah, digabungkan jadi satu dalam hadis ini dengan doa. Jadi doa itu ruqyah. Ini salah satu ruqyah. Jadi doa untuk orang yang sakit ini disebut apa? Ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan hanya bacaan Al-Qur'an, tapi ini doa-doa ini sebenarnya disebut dengan ruqyah. Doa untuk orang yang sakit ini disebut dengan ruqyah. Makanya ruqyah itu yang kita pahami banyaknya itu adalah untuk jin. Enggak. Ruqyah itu bukan hanya khusus untuk apa? Orang kejinan. Jadi ruqyah itu untuk doa yang diucapkan untuk orang yang sakit, sakitnya fisik. Dan bahkan banyak hampir seluruh riwayat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ruqyah ini, ruqyah syariah atau ruqyahnya Rasulullah, itu untuk penyakit-penyakit seperti itu. Luka, ya kan? Orang yang sakit boroknya tadi, atau orang yang sakit panas, atau sakit apa saja. Dan hampir semua hadis Rasulullah itu ruqyahnya Rasulullah ini untuk orang yang sakit fisiknya. Nah ini bukan sakit kejinan. Ini bukan sakit apa? Kejinan. Maksudnya orang yang kerasukan apa? Kerasukan jin. Nah, ini. Nah, jadi ini yang banyak kita ini salah paham. Ruqyah itu kalau pas kena jin baru diruqyah. Nah, ini. Tapi kalau seandainya ada orang sakit biasa, kemudian kita mendengar ada, kita diruqyah saja, emangnya kena jin? Ya, enggak. Orang itu sakit fisik ya diruqyah. Maksudnya ruqyah itu apa? Doa. Itu disebut ruqyah. Jadi doa untuk orang yang sakit itu disebut ruqyah. Ini sebagian ruqyahnya Rasulullah SAW. Itu apa? Kalau luka, nah ini. Dengan tanah dan ludah ditambah dengan doa. Bismillah turbatu ardina biri qatiba'dina yashfa saqimuna biidni rabbina. Ini 4 kata, ini 4 kalimat. Baik. Kemudian dalam hadis ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lafaz ini membatalkan, artinya menunjukkan kelemahan riwayat 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antara lafaz hadis 70 ini, 70.000 ini, ada satu lafaz humul ladina la yarqun. Lafaz hadis yang sahih itu la yastarqun. Apa bedanya? Lafaz yang sahih adalah humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, ada lafaz ini humul ladina la yarqun, yaitu orang-orang yang tidak meruqyah. Bukan tidak minta diruqyah, tapi tidak meruqyah. Humul ladina la yarqun. Nah, ternyata lafaz ini, lafaz humul ladina, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah yang pertama orang yang tidak meruqyah. Ini lafaznya lemah. Sangat apa? Sangat lemah dan menyelisihi riwayat yang lebih banyak. Riwayat yang lebih banyak apa lafaznya? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun. Humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Minta dikai. Bukan humul ladina yakun, bukan yang mengkai,
Tapi yang minta dia apa? Dikai. Adapun orang yang meruqyah, orang yang mengkai, ini meskipun dia diminta karena dia tukang kai. Tukang kai itu adalah apa? Seperti tukang bekam, ya kan? Nah ini tukang kai. Kai ini adalah salah satu pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Nah ini. Nah tukang atau ahli kai ini dia mempunyai peralatan, yaitu pemanas dan besi yang bentuknya macam-macam. Sesuai dengan apa? Penyakitnya. Nah ini. Saya diceritani orang yang pernah dikai. Pernah dikai, cuman dia nggak minta dikai. Nah ini. Di salah satu ma'had itu ada yang mengatakan, saya itu pernah dikai. Dan dia menceritakan ada orang-orang yang dikai. Jadi dia tunjukkan salah satu apa? Saya lupa anggota tubuhnya yang mana yang dia tunjukkan waktu itu dikai. Ini hasilnya kai. Dan biasanya orang-orang Arab, orang jamaah istilahnya. Ya, orang jamaah ini masih di antara mereka zaman itu artinya sampai sekarang mungkin masih ada, tapi jarang sekali. Ini yang punya peralatan kayak ini. Ya, dan luar biasa ini orang yang menceritakan ke saya ini menyebutkan bahwa ketika dikai itu langsung sembuh waktu itu. Nah ini langsung sembuh. Di antaranya disebutkan, ini ada orang yang sakitnya itu lidahnya menjulur, tidak bisa ditarik masuk. Nah ini, tidak bisa ditarik. Ini diobati pakai apa? Di rumah sakit, tidak bisa. Nah ini, sudah ini kemudian diberitahu ini bisanya dikai. Lalu kemudian dibawalah ke tukang kai ini, kemudian dia apa? Diobati. Nah, ini diobati sama tukang kai ini. Ini sakitnya apa? Oh ini. Diambil salah satu bentuk besinya ini. Nah, ini. Ini besi ada tangkainya, ada ujungnya yang dibakar. Lalu diletakkan di bagian tertentu di tubuhnya. Langsung lidahnya itu langsung apa? Langsung balik masuk. Pada saat itu juga. Ya, ini Masya Allah. Pada saat itu juga itu. Ya, ini dinyos kemudian entah berapa yang ini kemudian setelah itu balik. Ini subhanallah. Nah, ini salah satu faedahnya. Tetapi karena hadis ini tidak minta dikai. Ya, ini. Jadi yang sahih itu yang tidak minta diruqyah dan tidak minta dikai. Bukan orang yang meruqyah dan mengkai. Kalau seandainya yang meruqyah, Rasulullah meruqyah. Kita menjenguk orang sakit meruqyah. Ini sunnahnya meruqyah. Nah, makanya ini hadis yang menyebutkan la yarqun, ini perawinya salah. Perawinya salah hafalannya. Nah, ini karena salah satu perawi yang menyebutkan la yarqun ini perawinya ini bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini. Subhanallah. Ini ceritanya hadisnya kita sudah mendengar hadis 70.000 ini, ya kan? Sudah pernah kita sampaikan hadisnya. Sehingga ini hadis yang terkenal dan tidak perlu diulangi. Kemudian ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan meruqyah atau keutamaan ketika kita menjenguk orang yang sakit, ketika kita ini bisa meruqyah orang itu, maka ini ada keutamaannya. Di samping yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah ketika menjenguk itu meruqyahnya. Yang kedua, ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Nah, ini. Dan salah satu yang bisa memberi manfaat itu adalah doa ruqyah. Doa apa? Ruqyah, yarqun, dan juga yakun, yang mengkai. Ini adalah bentuk pengobatan kalau orang itu ahli atau dia bisa mengobati dengan kai, maka enggak apa-apa. Dia ini bisa apa? Mengobati dengan kai kalau memang dibutuhkan
memang dia itu ahli, dan Kai ini kelebihannya, dan dia ini disebut sebagai pengobatan terakhir, alternatif terakhir kalau pengobatan yang lain sudah apa? Mentok, nggak bisa. Maka ini sudah, ini jalannya yang terakhir. Makanya Rasul, ada sebagian ungkapan orang Arab, akhirud dawa al-kai. Ini obat terakhir. Ini obat terakhir atau kesembuhan. Ini sebab kesembuhan terakhir, maksudnya jalan terakhir. Kalau pengobatan yang lain sudah diusahakan nggak bisa, maka yang terakhir adalah apa? Kai. Kalau masih bisa, maka yang lainnya dulu. Yang lainnya dulu. Sehingga kalau sudah mentok, baru Kai. Hendaknya seseorang tidak segera minta dikai. Nah ini, paham sini kira-kira ya? Dia cari pengobatan yang lainnya, baru kalau seandainya sudah mentok ini. Ya, sudah mentok. Ini, maka dia bisa berobat dengan Kai ini. Ini jalan terakhir. Ini. Tetapi yang lebih baik kalau orang yang Kai ini atau orang yang sakit itu bukan dia sendiri yang minta. Nah, ini yang lebih baik adalah apa? Orang lain yang meminta, ini sudah, yang menawarkan. Nah, ini. Oh, ini orang sakit, sudah tak panggilkan orang yang apa? Yang bisa ahli Kai, kemudian coba datangi si fulan yang sakit itu. Coba tawari dia itu kalau mau dikai. Supaya orang yang tadi sakit tidak minta sendiri. Sehingga dia masih bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam 70 orang yang masuk surga tanpa apa? Hisab. Baik. Dan Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum", barang siapa yang mampu di antara kalian an yanfa'a, memberi manfaat akhahu, kepada untuk saudaranya, falyaf'al, lakukan. Jadi kalau kita ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, bisa membantu orang lain, ini meskipun bukan kita yang membantu, tapi kita tahu, kita kenal orang yang bisa mengobati, orang yang bisa Kai, atau orang yang bisa membekam, atau yang semacamnya. Ini, maka kita bisa membantu dan memberi manfaat. Ini, meskipun bukan kita yang obati, tapi kita tahu, oh ada, saya tahu, kita bantu orang itu. Masya Allah. Bantuan apa saja, termasuk pengobatan, termasuk membantu orang lain. Apapun bantuan kita, kebaikan kepada orang lain, ini keutamaan, salah satu di antara keutamaan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Baik. Nah, ada satu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah apabila beliau itu mau tidur, hendak tidur, Rasulullah SAW mengumpulkan kedua tangan beliau menghadap ini, kemudian beliau membacakan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusapkan seluruh tubuhnya yang bisa diusap dengan tangannya. Dilakukan 3 kali ke jasadnya. Ketika itu Rasulullah melakukan itu, dan Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW sakit, Aisyah ini sakit, Rasulullah memerintahkan saya untuk melakukan itu kepada beliau. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk melakukan itu kepada Rasulullah. Dari hadis ini seakan-akan Rasulullah minta diruqyah. Ya, minta dia apa? Diruqyah. Ini salah satu lafaz hadis ini. Salah satu lafaz hadis ini yang menjadi iskal atau menjadi, loh, kayaknya Rasulullah dengan hadis ini, lafaz hadis ini, salah satu lafaz hadis ini, berarti Rasulullah itu minta diruqyah. Nah, maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hadis ini diriwayatkan 3 lafaz. Yang pertama yang disebutkan tadi, yang kedua Rasulullah dalam riwayat yang kedua, lafaz yang kedua, Aisyah menceritakan Rasulullah meniup sendiri. Jadi melakukan sebagaimana yang Rasulullah biasa lakukan.
Kemudian yang ketiga, Aisyah itu mengatakan, saya yang meniupkan dengan bacaan tadi, tapi dengan menggunakan tangan Rasulullah sendiri. Tangan Rasulullah kemudian diusapkan dengan tangan Rasulullah itu ke seluruh tubuh Rasulullah. Dan Aisyah mengatakan, wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Saya mengusapkan dengan tangan beliau karena barokahnya tangan beliau itu. Ini lafaz yang ketiga. Kemudian lafaz yang keempat, kalau Rasulullah sakit, beliau membaca untuk diri beliau sendiri. Yaitu kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga meniupkan sendiri. Jadi 3 atau 4 lafaz ini satunya seakan-akan Aisyah yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Tapi lafaz-lafaz yang lain menyebutkan Rasulullah yang meniupkan. Rasulullah yang meniupkan, sebagian riwayat menjelaskan Aisyah yang mengusapkan. Rasulullah yang meniup, membaca, tapi Aisyah yang apa? Mengusapkan. Ini Masya Allah. Jadi riwayat ini saling menjelaskan antara satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya bukan minta diruqyah. Nah, ini minta diruqyah. Karena lafaz yang pertama ini masih samar. Nah, kesamaran itu dijelaskan dengan riwayat yang lainnya, sehingga kesimpulannya bahwa Rasulullah sebenarnya tidak minta diruqyah. Tapi Aisyah mengusapkan, membantu mengusapkan. Nah, karena bisa jadi Rasulullah sudah lemah. Kondisi fisik beliau sudah lemah. Kemudian yang berikutnya, bahwa Rasulullah tidak mengkhususkan hari tertentu untuk menjenguk orang sakit. Dan ini sebagian di antara orang ada yang mengkhususkan, ini nunggu hari ini saja. Nunggu malam Jumat misalnya. Ada orang yang mengkhususkan hari tertentu untuk menjenguk apa? Orang yang sakit. Tapi tidak ada. Nah, ini tidak terbatasi. Sehingga kapan saja waktunya, mau siang, mau malam, mau pagi, maka disebutkan bahwa Rasulullah itu biasa menjenguk kapan saja. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan hadisnya Hasan, bahwa apabila Rasulullah menjenguk, Rasulullah bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim, ini maka dia sebenarnya dia berjalan di dalam khurfatil jannah. Khurfatil jannah. Dia sebenarnya sedang berjalan di taman-taman surga sampai duduk di tempat orang yang sakit tadi. Apabila dia duduk, maka dinaungi rahmat Allah. Kalau di pagi hari dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Didoakan sampai apa? Sore hari. Kalau dia jenguknya di pagi hari. Kalau menjenguknya di sore hari, maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Jadi mendoakannya sampai pagi hari. Masya Allah. Ini lafaz hadis yang menunjukkan hadis ini. Tetapi hadis ini ada perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya. Disebutkan bahwa yang sahih itu yang mauquf. Artinya ini riwayatnya sahabat Rasulullah SAW, tetapi hukumnya marfu. Hukumnya adalah apa? Marfu. Meskipun yang rajih mauquf, tetapi hukumnya marfu. Nah ini. Artinya riwayat yang mauquf ini sahih, tetapi dihukumi marfu. Allah Ta'ala alam sahab. Kemudian dalam satu lafaz, tidak ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat, mereka berdoa. Nah ini di kapanpun waktunya. Nah ini. Nah, kalau pagi sampai sore. Nah ini. Maka ini diantara keutamaannya, dan hadis ini hadis yang hasan, sehingga saling menguatkan hadisnya. Ini salah satu keutamaannya. Jadi menjenguk itu kapan saja. Ini bahkan Rasulullah itu menjenguk sakit apa saja, termasuk diantaranya ada sahabat yang belen. Apa belen itu?
sakit mata, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah menjenguk. Ketika itu Rasulullah meletakkan tangan di dahinya orang yang sakit ini, kemudian mengusapkan bagian dada dan perutnya, kemudian mengucapkan Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan dia. Ini wajahnya dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara doa. Jadi wajahnya diusap oleh Rasulullah, ini orang yang sakit mata, lalu didoakan. Nah, sebagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ketika dalam peperangan ini Rasulullah SAW mengatakan lautian ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera. Bendera ini besok saya kasih kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat, wah ini saya pengen ini ya. Ini kata Rasulullah, saya akan berikan besok. Besok itu berarti subuh ini. Besok biasanya Rasulullah habis subuh. Sebelum subuh sahabat yang biasanya mereka ini biasa saja, tapi waktu itu mereka segera ke tempat sholat. Karena ini dalam peperangan, bukan masjid. Mereka berkumpul malam hari, siapa ini kira-kira ini. Nah, Ali bin Abi Thalib enggak datang. Nah ini, ketika Rasulullah bersabda, Ali bin Abi Thalib sudah sakit mata dua-duanya. Jadi dua-duanya ini sakit. Sakit, sudah enggak bisa jalan lah istilahnya, enggak bisa melihat. Ini dalam kondisi perang atau dalam kondisi memang sudah perang. Ali bin Abi Thalib enggak ikut perang karena sakit. Beliau ini. Ali bin Abi Thalib ditanya, Rasulullah tanya, mana Ali? Nah, ini, belean. Orang-orang enggak mengira kalau itu Ali sakit. Mereka enggak kepikiran kalau itu adalah Ali. Karena besok, Ali masih sakit. Ali disuruh datangkan, bawa dia ke sini, dipopong 2 orang. Di depan Rasulullah mendoakan Ali. Jadi diludahi atau disuuk ini matanya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah ini diantara yang disebutkan. Nah Rasulullah juga mengucapkan kalau sudah susah diharapkan, nah ini sembuhnya, Rasulullah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebelum meninggal. Tapi kalau kita mengucapkan itu ketika orang sakit sekarang ini, nah ini sudah mati ya Bang. Ini apa sudah mati? Nah ini kalau kita terapkan hadis ini, ya kan? Padahal Rasulullah ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan setelah orangnya sakit. Ini, meskipun riwayat ini ada kelemahannya. Nah, makanya kita tidak mengamalkan ini kecuali kalau orangnya sudah sudah meninggal. Jadi ada riwayat, tetapi riwayatnya ada kelemahan. Jadi Rasulullah itu ketika orangnya itu belum meninggal ini, tapi masih masih sakit keras, tidak diharapkan, Rasulullah sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir pembahasan ini, tetapi ternyata riwayat ini ada kelemahannya. Masya Allah. Baik. Jadi riwayat yang menyebutkan ini adalah diucapkan sebelum meninggal, maka ini riwayatnya ada kelemahannya. Alhamdulillah lemah ya kan. Baik. Kalau sahih ini kita amalkan ya. Ini akan bikin heboh. Alhamdulillah karena lemah maka kita mengucapkan innalillah ketika orang itu sakit. Tetapi bacaan innalillah ini bukan hanya untuk orang yang meninggal, tetapi ada musibah, apa saja musibah, meskipun enggak mati. Nah ini, ketika orang itu misalkan kecelakaan misalnya, ya kan, baik kita ataukah yang lainnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini, maka ini kita, ini bacaan ini bukan hanya untuk orang yang meninggal saja, tapi apapun musibah.
Karena dalam Al-Quran disebutkan ini musibah secara umum. Ini bukan hanya apa? Meninggal saja. Tapi karena di negeri kita ini bacaan khusus untuk orang yang apa? Meninggal. Seakan-akan kalau kita membaca ini untuk musibah apa saja, ini seakan-akan suatu yang seakan-akan tidak boleh diucapkan kecuali hanya untuk orang yang meninggal saja. Baik, insyaallah sampai di sini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Baik, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.